Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali renungan kita sudah di Disciple Learns tanggal 5 bulan 4 2025. Terus kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini, hari Minggu, kiranya Tuhan terus mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah, untuk kita berjumpa dengan Tuhan, untuk kita boleh mengalami Tuhan buat sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberi kehausan, kelaparan untuk kita boleh beribadah, untuk boleh mengalami akan setiap kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengar perenungan firman Tuhan pagi ini yang melandasi buat kehidupan kita sepanjang hari ini, saudara, kita berdoa. Minta Tuhan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan Tuhan atas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang segar pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah pagi ini kami rindukan Tuhan terus Engkau berkata-kata di tengah kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah apa menjadi rema-rema Tuhan yang baru dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, sebelum kami lakukan tugas kami Tuhan berikan buat setiap kami. Ucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini satu teduh saya Tuhan ingatkan tentang ilustrasi saudara. Di sini Tuhan berikan ilustrasi penglihatan ada seperti ada orang yang sedang menyenter dalam suatu kegelapan, sehingga terang itu terfokus pada satu titik saja saudara dikatakan. Dan saya percaya ini biarlah senter ini bicara tentang Tuhan yang menerangi langkah kita saudara dalam kegelapan pastinya dalam kehidupan kita. Dan biarlah terus Tuhan menuntun kehidupan kita saudara dalam terangnya. Dan ada satu kata yang ditaruh dalam hati saya yang menjadikan mata hatimu terang dikatakan, yaitu Tuhan sendiri yang menjadikan mata hati kita terang, supaya kita dapat melangkah dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Dan di sini bacaan kita saudara dikatakan di Efesus 1 17-20 berikut doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Dan biarlah temanya saudara dikatakan buat pagi ini, buat perungan kita adalah Kristus yang menjadikan mata hatimu terang. Sekali lagi, Kristus yang menjadikan mata hatimu terang. Efesus 1 ayat 17, Efesus 1 17-20 dikatakan 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan biarlah kita mintakan ini saudara dalam setiap hari, kita minta understanding daripada Tuhan turun dalam setiap kita, hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal pribadinya, mengenal jalan-jalannya pastinya kehidupan kita. Biarlah Tuhan berikan pengertian ini saudara, yang dimana saya percaya pengertian ini seringkali tidak didapatkan orang yang di luar Tuhan saudara. Seringkali waktu kita menyatakan atau mengatakan kebenaran, mereka tidak mengerti akan kebenaran ini. Mereka menebal pengertian, mereka tidak mengerti, akal pikiran mereka tidak mengerti tentang Bapa yang benar, mengenal Dia dengan benar saudara. Dan minta ini ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan biarlah ini saudara, biarlah mata hati kita menjadi terang dikatakan, karena wahyu dan pengertian hikmatnya itu ada di tengah-tengah kita. Dan dibilang mengerti pengharapan apakah yang terkandung akan kemuliaan dikatakan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saya percaya ini ada bagian-bagian yang ditentukan buat setiap kita orang percaya, yaitu bagian kemuliaannya Dia dikatakan yang ditentukannya buat setiap kita. Dan biarlah kita meraih ini dalam kehidupan kita, untuk kita melihat pengharapannya dalam kehidupan kita. Dan biarlah supaya apa? Supaya ini yang kita punyai, Ia menjadikan mata hati kita terang untuk mengerti akan pengharapannya. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya dikatakan, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan saya percaya ini bahwa bagi orang-orang yang percaya dikatakan betapa hebat kuasanya akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang percaya kepada Tuhan pastinya akan kekuatan kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Dan biarlah ini juga terjadi dalam setiap kita, kuasa kebangkitannya itu boleh ada saudara.
yang membangkitkan Tuhan Yesus dan mendudukan dia di sebelah kanan di surga. Diberikan kepercayaan, diberikan tempat yang terbaik di surga, saudara, dikatakan. Dan poin bacaan kita, saudara, yang menjadi perenungan kita remanya di ayat 18 nih, saudara, di Efesus 1 ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan biar kita tenggelam dalam ini, panggilannya Tuhan dalam kehidupan kita. Ada upah yang akan Tuhan sediakan pada akhirnya buat setiap kita. Betapa kaya kemuliaan bagian ditentukan bagi orang-orang kudus yang setia untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 130 juga dikatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh, dikatakan. Dan saya percaya ini bahwa firman-Nya pastinya akan memberikan terang, akan memberikan pengertian dalam setiap buat setiap kita yang mungkin bodoh akan jalan-jalan kita, saudara, dikatakan. Biar tersingkap ini, saudara, pengertian, understanding itu ada dalam setiap kehidupan kita. Terjemahan lain dikatakan, pembukaan firman-Mu memberikan terang, membuat orang bodoh menjadi bijak. Saudara, ini lebih jelas lagi dikatakan bahwa firman Tuhan itu akan membuat kita pengertian, hikmat dan wahyu itu akan memberikan pengertian buat setiap kita untuk menjadi orang, dari awal orang bodoh menjadi bijak dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita. Dan pegang ini, firman-Nya itu akan membuat kita lebih berhikmat, saudara, lebih kita mengerti apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 39 dikatakan 10 ini juga, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang, dikatakan. Dan saya percaya ini dalam sumber hayat ini, saudara. Dan terjemahan yang lain dikatakan, karena padamu ada sumber kehidupan, saudara. Sumber hayat ini sumber kehidupan, dalam terang-Mu kita melihat terang. Dan saya percaya ini, saudara, biarlah kehidupan jalan-jalan kita diterangi oleh terang kasih Tuhan, saudara, dikatakan Dia adalah sumber kehidupan itu. Dan biarlah terang itu menerangi setiap jalan-jalan kita, saudara. Yang gelap, yang mungkin hari ini mengalami kebuntuan, yang hari-hari ini banyak kebuntuan-kebuntuan yang mungkin kita alami, biarlah kita minta sumber kehidupan itu, saudara, dalam terangnya, untuk kita melihat terangnya ajaib dalam kehidupan kita. Dan 1 Yohanes 1 ayat 5-7 juga dikatakan ayat 5, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, dikatakan. Dan saya percaya ini bahwa waktu kita tinggal di dalam terang itu, saudara, dikatakan, dan tidak ada sama sekali kegelapan itu, saudara. Saya percaya segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Dan kita pegang ayat ini, ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dikatakan, dan kita tidak melakukan kebenaran. Dan kita berkata bahwa kita berbicara bahwa kita di dalam terang, tapi penghidupan kita hidup dalam kegelapan, berarti kita menipu, berdusta, saudara, dikatakan, dan kita tidak melakukan kebenaran. Itu firman Tuhan katakan ini. Dan 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah di dalam terang, atau Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dan saya percaya waktu kita hidup di dalam terang, terkoneksi dengan terang itu, saudara, seperti Tuhan yang ada di dalam terang dan kita juga ada di dalam Dia, dengan kita memperoleh persekutuan dengan Dia, saudara, dan kita terhubung. Dan bagaimana kita memastikannya, saudara, dikatakan oleh kuasa darahnya kita dilayakkan untuk kita boleh bersekutu dengan Dia, menyucikan kita dari setiap dosa dan pelanggaran, dan kita dipandang layak untuk kita terkoneksi terus dengan Dia. Dan saya catat di sini ada beberapa makna rohani dan untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan untuk firman Tuhan pagi ini, saudara, buat tema kita dikatakan Kristus yang menjadikan mata hatimu terang. Sekali. Yang pertama makna rohaninya adalah yang pertama penerangan
hati dikatakan. Konsep ini berbicara tentang penerangan mata hati yang diberikan oleh Kristus kepada orang percaya. Bahwa mata hati kita menjadi terang karena kita mengizinkan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kita terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Maka dia akan menerangi sisi hati kita yang gelap dikatakan. Dan penerangan mata hati yang diberikan oleh Kristus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Menerima dia, menjadikan dia menjadi Juru Selamatnya, saudara. Saya percaya ini yang sudah kita alami. Yang kedua, pengenalan akan Kristus. Penerangan mata hati ini memungkinkan kita untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi dan memahami kehendaknya. Dan saya percaya ini bahwa mata hati kita semakin terang di hadapan Tuhan. Kita semakin mengenal dia, mengenal Kristus pasti dalam kehidupan kita lebih dalam lagi dan memahami kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita tidak sibuk dengan perkara-perkara penghidupan kita, tapi kita mau untuk mengenal dia lebih lagi. Bagaimana Paulus juga berkata, saudara, bahwa yang ada sekarang dianggap sampah karena pengenalan dia akan Tuhan. Artinya pengenalan Tuhan lebih berharga dari setiap apapun dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan biarlah kita terus mengalami pengenalan itu dalam kehidupan kita. Poin ketiga, saudara, kata kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dengan penerangan mata hati kita dapat hidup kehidupan yang berkenan kepada Allah dan tidak terlalu mengandalkan hal-hal dunia. Dan saya percaya waktu hidup kita berkenan, kita mencari perkenanannya, saudara. Kita mencari apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita terus berkenan kepada Tuhan dan kita tidak mengandalkan hal-hal dunia, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara di mana Tuhan ada. Apa yang menjadi kerinduannya boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak sibuk dengan perkara-perkara duniawi yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kita terus mengarahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, poinnya, saudara, yang kita boleh belajar literatur yang ada juga yang boleh memberkati kita. Yang poin pertama, mengenal Kristus lebih dalam. Kita harus berusaha untuk mengenal Kristus lebih dalam dan memahami kehendaknya. Dan biarlah ini terus terjadi dalam kehidupan kita. Pengenalan kita lebih lagi akan Tuhan lebih lagi dinyatakan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa, saudara? Kita bersekutu dengan dia. Kita memberikan ruang buat Tuhan untuk berkata-kata dengan kita. Dan saya percaya doa bicara tentang hubungan yang bukan hanya sifatnya satu arah, saudara, tapi dua arah, di mana kita juga memberikan space dia berbicara buat setiap kita dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau kerjakan, kita mulai memberi ruang untuk dia berkata-kata dan kita mulai aplikasikan kehidupan kita. Yang kedua, saudara, poinnya menggunakan penerangan mata hati. Kita harus berusaha untuk menggunakan penerangan mata hati yang diberikan oleh Kristus untuk memahami kehendaknya dan mengikuti jalannya. Dan saya percaya ini kita berusaha untuk mengikuti teladan Kristus yang memberikan banyak pengertian dalam segala sesuatu itu, saudara, untuk kita memahami kehendaknya dan mengikuti jalan-jalannya, saudara, melalui firman-Nya pastinya, melalui teladan yang diberikan dalam setiap firman-Nya itu mungkin kita boleh ikuti, sehingga penerangan akan mata hati kita akan menjadi terang dan jalan-jalan kita akan terus dituntun oleh Tuhan. Yang ketiga, poinnya menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kita harus berusaha untuk menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah dan tidak terlalu mengandalkan hal duniawi. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang terus di dalam perkara-perkara yang di atas di mana dia ada. Kita berusaha melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, apa yang menjadi bagian kita kerjakan dan tidak sibuk dengan hal-hal dunia dikatakan. Yang keempat, poinnya mengucap syukur atas penerangan mata hati. Kita harus mengucap syukur atas penerangan mata hati yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Kita selalu ucapkan syukur ini, saudara, bahwa mata hati kita terus diterangi dengan terang kasih Tuhan. Ini, saudara, penting kita lakukan, ucap syukur bahwa penerangan hati yang diberikan Tuhan buat setiap kita. Dan yang kelima, mengembangkan kehidupan rohani kita. Ini penting juga, saudara. Kita harus berusaha untuk mengembangkan kehidupan rohani kita dengan cara berdoa, membaca Alkitab, mengikuti kegiatan rohani lainnya.
Dan biarlah apa yang digerakkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, mengembangkan kehidupan rohani, kekristenan kita terus diperbarui, berbuah, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dengan cara berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya, melakukan kegiatan-kegiatan rohani dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini saudara, bahwa kita akan terus bertumbuh. Kita tidak akan mengalami stagnasi. Kita akan terus mengalami Dia dalam kehidupan kita. Kuncinya kita apa saudara? Kita mau dituntun. Kita mau memberi ruang Dia bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita tanya apa yang menjadi agendanya dalam kehidupan kita. Dalam setiap firman, dalam setiap doa-doa kita. Kita mintakan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu buatku Tuhan, untuk aku lakukan, untuk aku setia untuk melakukannya. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sederhana mengajar kami dengan tema kami Kristus yang menjadikan mata hati kami terang. Tuhan, pembelajaran yang Tuhan berikan buat setiap kami, aplikasi kehidupan kami. Kami percaya yang pertama mengenal Kristus lebih dalam, bahwa kami dalam pengenalan lebih dalam lagi akan Engkau Tuhan, akan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Yang kedua, menggunakan penerangan mata hati. Kami berusaha untuk menggunakan penerangan mata hati yang diberikan Kristus untuk memahami kehendak-Nya dan mengikuti jalan-jalannya. Yang ketiga, menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kami harus berusaha untuk menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan kami tidak terlalu mengandalkan kehidupan hal-hal yang duniawi dalam kehidupan kami. Yang keempat, kami mengucap syukur atas penerangan mata hati. Kami mengucap syukur atas penerangan mata hati yang diberikan Kristus terus-menerus dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan kehidupan rohani. Kami harus terus mengembangkan kehidupan rohani kami sampai Tuhan datang pada akhirnya. Kami terus Tuhan berdoa, membaca firman-Mu, mengikuti setiap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan, buat kegiatan-kegiatan rohani Tuhan yang terus menumbuh kembangkan buat rohani kami. Terima kasih Bapa, buat firman-Mu pagi ini sederhana. Taruh dan ukir dalam loh hati kami Tuhan, sehingga sambil lalu kami boleh belajar kembali, kami merenungkan kembali Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan yang akan menerangi mata hati kami ini Tuhan. Terus Tuhan pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi pengaruh Tuhan, di mana Tuhan tempatkan buat setiap kami. Biarlah pagi ini Tuhan berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini akan beribadah. Kiranya terus Tuhan diperbaharilah kekuatan kami di dalam Engkau, dan kami terus mengalami firman-Mu Tuhan. Dalam ibadah kami Tuhan, kami terus Tuhan mengalami Tuhan berbicara buat setiap kami. Biar pagi ini Tuhan, dalam kerendahan hati kami minta tangan-Mu terulur atas setiap kami. Engkau memberkati kami. Kiranya berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa dan Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di dalam permai. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Kristus yang menerangi setiap mata hati kita menjadi terang, itu ada dalam kehidupan kita. Terus andalkan Tuhan, terus diperbarui kehidupan rohani kita setiap hari, setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Shalom, shalom.